Hai viewers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Video ini dibuat untuk ikutan posting bareng Booktube ID. Kalau misalkan kalian belum tahu, jadi Booktube ID itu setiap bulannya menyelenggarakan sebuah acara posting bareng setiap bulannya dengan tema yang berbeda. Dan kebetulan tema bulan Desember ini yaitu Reading Progress tahun 2021. Seperti yang kalian lihat di layar, aku tahun 2021 ini tuh berhasil menyelesaikan 43 buku dari 47 buku untuk target 2021 ini. Jadi tahun ini tuh aku menargetkan membaca sebanyak 47 buku, tapi yang berhasil aku baca itu sebanyak 43 buku. Ya, not bad lah ya. Ada banyak rintangan ketika aku baca, mungkin lebih yang kayak ke spending time-nya itu kurang karena aku jaga anak juga dan banyak banget pekerjaan-pekerjaan rumah yang aku harus selesaikan. Jadi kadang kalau membaca itu harus struggle mencari waktu yang tepat gitu. Dan aku emang memporsir diri aku membaca itu sebulan mungkin 2 atau 3 buku. Jadi aku menargetkan tahun 2021 ini tuh 47 buku yang ingin aku tamatkan, aku selesaikan. Tapi kayak buruk-buruk juga ada 43 buku yang sudah selesai di tahun 2021 ini. Di 2021 ini ada sebanyak 12.673 halaman yang sudah aku selesaikan, dan rata-rata itu memang kayak bukunya lumayan tebal-tebal, tapi ada beberapa juga yang tipis-tipis, sekitar 12.000 halaman lah semuanya sudah selesai. Dan untuk buku yang terpendek yang aku baca di tahun ini itu judulnya Imitation 1. Jadi buku ini itu merupakan buku graphic novel gitu, atau mungkin lebih kayak ke comic illustration. Aku cukup suka dengan ilustrasi di dalam buku ini, tapi ada beberapa part atau bagian yang mungkin aku kurang serak, mungkin kayak chemistry di antara tokohnya aja aku belum dapetin. Tapi overall secara keseluruhan, baik dari ilustrasinya, ceritanya, juga gimana gaya bahasanya di dalam buku ini itu aku cukup suka. Dan untuk buku terpanjang atau buku tebal yang aku baca di tahun 2021 ini yaitu judulnya Illumine. Buku ini sempat DNF tahun lalu, tapi tahun 2021 ini aku berusaha untuk selesaikan buku Illumine ini. Kalian pasti tahu bagaimana struggle-nya aku ketika baca buku ini, karena aku belum paham secara keseluruhan bagaimana titik cerita atau benang merah dalam buku ini. Makanya aku stop baca dulu, baca yang lain, baru setelah mungkin mood aku ada baru selesai baca buku ini. Tahun ini tuh rata-rata buku yang aku sudah baca itu ada 290 halaman, which is itu adalah rata-rata tebal buku yang aku baca. Jadi kebanyakan buku itu sekitar 200-an sampai 300-an halaman, mungkin more atau mungkin juga less. Dan aku banyak kasih bintang 3,8 ratingnya di tahun ini, which is mungkin lebih kayak ke 3 atau sampai 4 bintang gitu. Aku jarang kasih 5 atau 1, 2, paling 3 atau 4, dan kebanyakan memang 4 sih aku kasih rating di tahun 2021 ini, karena kebanyakan memang buku-buku yang aku baca ini cukup lumayan bagus-bagus gitu. Untuk buku yang aku kasih rating tertinggi di tahun 2021 ini yaitu judulnya buku Seni Mencintai Diri Sendiri. Jadi buku ini tuh aku baca di ebook gitu, dan aku sudah review di Goodreads. Kalian bisa janjian ke Goodreads aku. Di sana aku kasih sekitar ratingnya 3,8 bintang gitu, atau mungkin bisa digenapkan jadi 4 bintang. Aku cukup suka dengan buku ini. Dia tuh lebih kayak ke gimana kita mencintai diri kita sendiri tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Terus banyak banget hal-hal positif yang ada dalam buku ini. Kalian bisa baca buku ini next time ya. Jadi di tahun 2021 ini aku baca beberapa genre, yaitu diantaranya romance, ada juga thriller, ada horror, ada juga beberapa non-fiksi, dan beberapanya itu di fantasi. Salah satu buku romance yang aku baca yaitu judulnya On in Action. Ada juga Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa, ada Segitiga Cinta, dan ada juga Miss Irresistible Stylist, juga ada Shine, ada juga Always Another Guy. Dan baru-baru ini aku selesai baca White Coat Syndrome, dan terakhirnya itu Wedding Festival. Ini buku-buku romance yang aku suka banget bacanya. Kalau buku dengan bergenre thriller dan horor ada diantaranya Furious Well at Night, ada juga Kisah Tanah Jawa, terus ada juga Bayangan Clarissa, ada Perumahan di Perkebunan Karet, dan juga ada Burning Head. Buku-buku itu adalah buku dengan genre horor dan juga misteri, thriller, psikologi. Kalian wajib baca buku ini. Kalau misalkan kalian baca buku yang aku juga baca, kalian bisa komen di bawah dan bagaimana pendapat kalian tentang buku-buku tersebut. Oke, jadi kita bakalan ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi yang sudah aku baca di tahun 2021 ini diantara
diantaranya buku yang berjudul Bung di Banda. Jadi buku ini itu mengisahkan tentang sejarah pahlawan Indonesia yang bernama Sultan Syahrir dan juga Muhammad Hatta. Jadi mereka itu diasingkan ke sebuah desa kecil, dan aku suka banget dengan penyebaran buku ini. Dia non fiksi tapi kayak banyak banget kisah sejarah yang mungkin kita tidak tahu, jadi tahu oh ternyata seperti ini gitu. Kalian wajib baca deh buku ini. Buku selanjutnya yaitu Seni Mencintai Diri Sendiri. Seperti yang aku bilang di awal, aku suka banget dengan buku ini karena seperti yang aku bilang di awal, buku ini itu mengisahkan atau kayak lebih mengajarkan diri kita bagaimana mencintai diri kita sendiri, dan juga lebih kayak self healing, jangan membandingkan diri kita ke orang lain, dan juga banyak banget pesan-pesan moral dan hal positif yang diceritakan dan dituangkan di dalam buku ini. Buku non fiksi terakhir yaitu judulnya Pandada. Nah, kalau misalkan kalian tidak terlalu suka dengan buku non fiksi yang berat, kalian bisa baca Pandada. Buku ini itu lebih kayak ke komik atau novel grafik ya, karena dia ilustrasinya lucu dan ada seekor kucing yang raksasa gitu. Dan plusnya buku non fiksi ini tidak hanya menggurui kita, lebih kayak dia tuh entertaining dan banyak banget pesan-pesan moral yang related dengan kehidupan kita, ditambah dengan ilustrasi dan gambarnya yang sangat imut dan lucu, bikin kita tuh membacanya tuh tambah betah gitu. Oke, jadi buku fantasi yang sudah aku baca di tahun 2021 ini diantaranya judulnya The Selection. Aku juga suka banget buku ini, meskipun di awal itu aku sempat underestimate dengan buku ini, tapi aku cukup suka overall. Di dalam buku ini ada 5 buku dan aku baru baca pertamanya, The Selection. Terus yang buku yang kedua adalah Illumine. Meskipun DNF, buku ini aku berhasil tamatkan di tahun 2021 ini. Oke, selain genre-genre yang aku sebutkan tadi, ada juga buku dengan English version yang sudah aku baca. Di antaranya judulnya The Language of the Flower. Aku juga sudah review ini. Dan judul yang kedua Wicked of Darkness. Kalau ini aku sudah review di Instagram. Aku dikasih langsung oleh autornya dari Australia buat aku review. Aku cukup suka dengan kedua buku ini. Dia tuh lebih kayak bagaimana ya, romance tapi ada trailer tragedinya juga, tapi ada juga fantasinya gitu loh. Kalau baca ini kayak seru aja gitu loh. Dan mungkin untuk tahun 2022 aku bakalan naikkan sedikit target baca aku dari 47 menjadi 50, dan semoga aku bisa selesaikan semuanya. Untuk TBR tahun 2022 bakalan aku posting di video berbeda. Komen di bawah bagaimana reading progress kalian di tahun 2021 ini, dan jangan lupa juga komen bagaimana planning reading kalian di tahun 2022 ke depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Have a nice day, see you next video, bye bye.